Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار Ja'alallahu min kulli dhairin marajan wa min al-afradan wa yadhu bin haitsu la yahtasib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambahi persyukuran kita, keimanan dan kepada Allah dan yang Allah SWT pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah berkenan kita nikmat yang lebih banyak, semoga dunia sampai di akhirat. Amin. Dalam hadisnya Nabi bersabda, man laziman istighfar, siapa yang mau melazimi istighfar, siang, malam, sore, pagi beristighfar, Ja'alallahu min kulli dhairin makhrajan, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap masalah yang dihadapi akan diberi solusi, diberi jalan keluar. Allah akan mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan, dan Allah akan memberikan rezeki darah yang tidak disangka-sangka. Ya. Terus pertanyaannya, apakah istighfar itu? Kenapa kita mesti istighfar? Ya. Secara bahasa Bapak Ibu, istighfar itu artinya minta ampun. Lah kenapa kok kita perlu istighfar? Karena kita itu adalah makhluk yang banyak dosanya, tempatnya salah dan lupa. Dalam Quran dikatakan al-insanu makhluk atau manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, kalau kita hitung setiap hari Bapak Ibu, mungkin pakai salah itu sangat-sangat banyak. Awalnya pada dosa-dosa kecil, ya. Salah di mata, salah di lisan, salah di telinga, bahkan salah di hati, salah di dalam pikiran. Apa salah pikiran kita? Kadang-kadang kita pikir yang tidak baik, ya. Contohnya kadang-kadang kita itu memikirkan suatu hal yang kurang baik, ya, atau yang lainnya. Kemudian kesalahan itu kalau tidak dihapuskan akan menumbuhkan fitnah atau musibah. Maka kemudian kita harus mau kersa turun melazimi istighfar. Kemudian yang berbuat salah itu tidak cuma manusia biasa pada kita,
termasuk orang-orang yang baik, para nabi dan rasul juga pernah berbuat salah, dan beliau-beliau itu kemudian mau untuk beristighfar. Siapa contohnya? Ya ini. Jadi orang-orang yang baik itu orang yang ketika berbuat buruk itu kemudian mereka mau untuk bertobat. Nabi sabdakan kullu idatan khottobun. Tiap-tiap anak Adam itu pasti melakukan suatu kesalahan. Al khottobin atau wabu. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang mau bertobat. Ya, la tobat itu diawali dengan adanya i'tiraf, mengakui salah. Ya, kalau orang itu tidak mampu dan tidak mengakui kesalahan, ya dia tidak akan bisa bertobat. Contohnya siapa? Contohnya iblis. Ketika dia salah terus ditegur Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud pada Adam? Ya, maka dia katakan, anak minhu, karena saya lebih baik dibanding dengan Adam. Itu suatu pernyataan yang mengandung suatu perkara bahwa ketika iblis itu diperintah untuk sujud dan tidak sujud, dia tidak merasa salah. Ya. Dan banyak masa dulu pengikutnya itu juga banyak. Kita ada suatu saat ada teman itu tanya, Ustaz, kalau kita nyolong listrik itu dosa mboten? Kata kalau listrik kan itu kan ini pula listrik ini negara ini rakyat, rakyat. Ya sebenarnya kan ada mekanismenya, kalau begitu orang tersebut ya tidak dosa kalau begitu. Makanya harus hati-hati. Ya, jadi yang pertama harus mampu untuk mengakui salah. Ya, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi meskipun prakteknya saya sering mengulangi tadi. Kemudian minta ampun, dan yang keempat, kalau dosanya berhubungan dengan adami, minta tolong kepada orang yang kita salahi. Ya. Kemudian kembali tadi, dari kalangan orang-orang yang baik kelas Nabi saja berbuat salah, kemudian dia minta ampun. Ya. Contohnya siapa? Contohnya mbah kita, moyang kita itu Adam alaihissalam. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-23 dan kalau keduanya itu Adam dan Hawa atau berdoa, ya, Rabbana dzlamna anfusana, wahai Tuhan kami Allah, dzlamna, kami telah berzalim engkau pada pribadi kami. Apa dolimnya? Dolimnya itu dia keduanya Adam dan Hawa ketika dilarang untuk mendekati suatu pohon malah dimakan buahnya. Itu ada suatu kesalahan. Ya, maka Bapak Ibu sekali lagi, siapapun termasuk kita, kalau menyalahi perintah dan larangan, ya, seharusnya perintahnya dijalankan, dihindari, tapi kadang kebalik, perintahnya ditinggalkan, hanya dilaksanakan, namanya dolim. Ya, dan dolim itu namanya adil. Ya, adil itu menempatkan itu ada tempatnya, perintahnya dilakukan, dilaksanakan, terus larangan ditinggalkan. Ya. Lah kemudian dengan surat tadi kemudian beliau beristighfar. Walam tanggelana, dan jika engkau tidak mengatakan ini lana minal khosirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kita kemudian minta ampun dan minta diberi rahmat, ya, karena
bagi kita orang beriman yang bisa mengampuni dosa kita cuma Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan itu tidak bisa memberikan ampun pada kita. Ya. Kemudian pentingnya juga minta rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah belas kasih Allah. Yang orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Meskipun kita umpamanya sudah banyak berbuat kebaikan, tetapi itu tidak mampu untuk memasukkan kita ke dalam surga kecuali diberi rahmat Allah tadi. Ya. Terus kalau seandainya Nabi tentu dosanya tidak diampuni Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa ruginya? Karena dia harus masuk ke dalam neraka. Termasuk kita Bapak Ibu. Jadi kalau dosa-dosa kita tidak diampuni Allah, itu yang akan menjadikan penyebab kita masuk ke dalam neraka. Kemudian tidak cuma Nabi Adam, ya, Nabi Nuh juga termasuk orang yang pernah berbuat salah. Apa salahnya Nabi Nuh? Ya, salahnya dia itu terlalu emosional, ya, sehingga kemudian mendoakan kepada umatnya supaya semua dibinasakan. Setelah dakwah 950 tahun, ya, kemudian umatnya nggak ada yang beriman. Ya. Kalau penjenengan ngandani anak wis 39 buku kata betul Pak Bro. Ngandani wis 39 sesuai tak rolas. Orang marah kemudian didoakan oleh Nabi Nuh. Rabbi la ta'ala ya Allah, janganlah engkau sisakan orang kafir di dunia ini meskipun cuma separuh setengah, ya. Kemudian dengan doa tadi semua orang kafir dibinasakan, termasuk seorang ibu dengan bayinya yang kemudian dibinasakan, ya. Ketika air sudah mulai naik lagi, ada seorang yang bawa anaknya. Dia kemudian naik ke gunung, sampai puncak gunung, kemudian airnya terus naik terus, ya, sampai kemudian naik pada ibu tadi, sampai anaknya juga angkat begitu, kemudian dilep, ya. Dia meskipun dia anak dan itu kemudian tetap dimatikan gara-gara doanya Nabi tadi. Kemudian dia menyesal, kemudian dia beristighfar. Rabbi firli waliwalidayya, ya Allah, ampunilah pada kedua orang tua, ya, waliman tamarra baitiya, dan orang-orang yang mau masuk dalam bermakna kapalku yang jumlahnya berarti cuma 80 orang, ya, walil ini dan kepada orang beriman semuanya, laki-laki dan perempuan. Jadi ini kemudian kita Bapak Ibu, selain kita itu minta ampun untuk kita, juga kepada kedua orang tua kita, ya, juga kepada orang-orang yang mau iman atau kepada kita, juga orang-orang secara keseluruhan. Kita semua itu jangan pelit kalau berdoa. Dungone munggu awal itu namanya orang yang dalam berdoa. Kita doakan juga sekali lagi teman-teman kita, ya, orang kita saling untuk mendoakan tadi. Jadi lagi sekelas Nabi pun juga berbuat salah, ya. Juga Nabi Ibrahim sang Khalilullah kekasihnya itu juga berbuat salah, ya. Apa salahnya Nabi Ibrahim? Beliau itu selama hidupnya pernah berbohong dalam petik sebanyak 3 kali. Kita waktu. Kalau kita saksi sampai saat ini Bapak Ibu, kita kan pun apa sih kita waktu? Kawat itu termasuk pulau, ya.
Kalau kita itu kira-kira selama hidup kita itu kira-kira pun ngapus pimpinan. Kita ngomong pimpinan ingat nanti berapa kali, itu adalah kita Bapak Ibu. Tetapi kadang kurang apa? Kurang mengakui tadi. Kenapa kita jadi biasa? Gitu kan? Ya. Kemudian yang pertama, ya, ketika Ibrahim diajak untuk berburu ke hutan oleh Raja Namrud, dia beralasan katanya perutnya sakit, padahal tidak sakit. Gitu. Yang kedua, ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang merusakkan membuat jangan itu loh yang besar, bukan saya. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika membawa istrinya Sarah ke Raja Najasyi, ditanya, siapa itu? Oh, ini saudara saya, bukan istri saya. Ya, meskipun Bapak Ibu itu bisa ditanya dengan hal yang lain, tetapi dia salah. Nah, meskipun sudah 3 kali salah, terus kemudian dia juga minta ampun. Ya. Di dalam Ibrani yang Allah SWT katakan, Rabbi firli warhamni wahai pemerintah kami, firli waliwahid kalian, ya, yaitu ampunilah dan kedua orang tua aku, walid dan kedua orang lain jawaban hisab di hari ketika ditegakkan hisab. Di waktu hisab nanti Bapak Ibu, Allah Ta'ala akan mengumpulkan amal kita yang baik dan yang buruk, kemudian dibandingkan, ya. Nah, kemudian ditetapkan amma man takulat bahwa jadi radiyah. Maka saat itu ketika orang itu punya amal yang banyak dibanding dosanya, maka akan masuk ke dalam surga dan sebaliknya, ya. Wa amma man khafat mazinuhu, ya, yang dosanya lebih banyak maka fahuwa ya tempatnya dalam neraka. Lah ketika Nabi berdoa Allah supaya dosanya orang beriman itu dihisab dihapuskan, sehingga tinggal kebaikannya, sehingga akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Contohnya umpama, ya, ada orang namanya si A, ya, dia punya pahala 1 juta, salahnya 2 juta, oke, nanti Allah masuk neraka. Tapi kalau didoakan diampuni dosanya tinggal dihisab. Dosa yang 2 juta itu kemudian dihilangkan, sehingga baiknya 1 juta kemudian dalam 0, sehingga dia masuk ke dalam surga. Soalnya juga pentingnya kita untuk minta ampun di hari hisab, supaya nanti ketika dihisab kebaikan lebih banyak dibanding dengan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam, ya. Apa sahnya Nabi Musa ketika dia sedang berjalan-jalan di pasar Rohin, kemudian ada 2 orang yang sedang berkelahi, ya. Satu dari golongan orang Bani Israel, umat Nabi Musa, satu dari orang Kipti, gitu. Kemudian Nabi mengewangi menolak orang-orang tadi. Orang Kiptinya itu dikampung pisan langsung takset, langsung mati. Oke. Jadi pernah membunuh pada orang-orang Kipti, terus dia merasa salah, kemudian dia beristighfar, ya. Gimana beristighfarnya? Qala Musa berkata, Rabbi qli wa li akhi, ya. Wahai Tuhanku, ampunilah dan saudara bermakna Nabi Harun, ya. Bagaimana firmatika dan masukkan kami ini pada rahmatmu, pada belas kasihmu. Wa anta dan engkau itu dan yang sebaik-baik atau serahmat-rahmatnya pemberi rahmat. Jadi Bapak Ibu,
juga pentingnya kita meminta ampunkan kepada saudara kita, utamanya yang seia sekata dalam menjalani Islam ini, ya. Lah dengan kita beristighfar dan minta rahmat, semoga kesalahan yang sudah kita buat tadi kemudian bisa dihapus oleh Allah Ta'ala, ya. Terus juga Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang nabi seorang raja, tapi juga berbuat salah. Apa salahnya Nabi Daud? Ya, Nabi Daud itu diparingi garwa namung 10 kita dulu. Kurang kita Pak. Kurang siji genep 100. Nah, terus suatu saat ada sebagian mengatakan adalah bawahannya, atau namanya sekarang pegawainya Nabi Daud, ya, punya istri sangat-sangat cantik, ya. Kemudian Nabi Daud membatin, wah kok bosnya ayumen, umpama tak pek sisa lah jadi 100, ya. Kemudian dia punya niat untuk memperistri tadi, ya. Kemudian tidak ada yang mampu untuk mengingatkan, sehingga yang mengingatkan langsung Allah Ta'ala. Ketika Nabi sedang berdoa, beribadah di mihrabnya, di kamarnya, semuanya dikancing, ya, tidak ada pintu untuk bisa dibuka. Ternyata kok muncul 2 orang yang di dalam kamar Nabi Daud. Kemudian yang tahu merasa apa? Merasa kaget, loh. Kamu bisa lihat masuk sini lewat mana? Oh, lewat situ, ya. Kamu ada apa? Tenang, ya. Saya ini jasa kita dengan teman saya ini sudah saya ini. Apa sengketanya? Sengketanya temanku ini punya kambing 99, ya. Sedangkan punya kambing cuma 1. Lah temanku itu kepengen yang 1 tuh dimiliki pada dia, ya, sehingga dia kena berapa 100. Oh, enggak baik itu, enggak benar itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu setelah itu kemudian orang tadi kemudian hilang, cering gitu. Kemudian dia baru sadar ternyata itu adalah peringat Allah kepada beliau. Kemudian dia beristighfar, ya. Maka di dalam surat Shad ayat yang ke-22 katakan wa dhanna Daud, dan Nabi itu menyangka annama fatannahu, ya, sesungguhnya dia itu sudah terfitnah, wis duwe bojo 9 wae, jek pengen genepi 100. Kemudian fastara bahu, maka beliau kemudian istighfar, kemudian waqra'an wa anaba, kemudian istighfarnya dilanjutkan dengan bersujud meminta Allah, kemudian dia adalah orang yang tobat, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ambil pelaksanaan yang namanya hati atau niatan sesuatu itu janjinya sudah dicatat Allah. Coba nanti sampaikan, kalau seseorang itu sudah punya niatan untuk berbuat jelek, itu belum dicatat dosanya, ya. Lah kalau dilaksanakan maka dosa baru dicatat. Kalau tidak jadi dilaksanakan, berarti kemudian justru dapat pahala tadi. Kita adalah kemauan kepada kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini memang kita cermati, bahasanya adalah jangan sampai hasad kepada siapapun terhadap nikmat apapun, ya. Karena hasad itu adalah penyakit yang dapat memberikan dampak yang negatif. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama, hasad itu dapat menghapuskan dosa kita.
Nah, misalkan inna hasada satu yang hasanata akan memakan menghancurkan bala seperti api yang melahap kayu bakar. Ya. Yang kedua, orang yang hasad itu pasti hatinya tidak tenteram. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang hasad itu besok akan menjadi orang-orang yang celaka. Ya, sehingga apapun yang dinikmatkan kepada orang itu jangan sampai kita hasad. Lah supaya tidak sebagaimana kita harus banyak-banyak melihat nikmat Allah kepada kita. Ya, mungkin si atau diberi nikmat harta benda, si nikmat ilmu, si nikmat jabatan, sedangkan diberi nikmat sabar. Oke, pakai kita itu nikmat ilmu, bodoh, jabatan tinggi, kemudian diberi sabar. Ya, itu yang kedua adalah nikmat sabar tadi atau nikmat qanaah. Ya, meskipun dia punya harta cuma sedikit beda dengan tetangga-tetangganya, tapi dia digunakan namanya qanaah. Apa yang ada Nabi sampaikan, qanaah itu adalah nikmat yang tiada tara, melebihi harta benda seberapapun banyaknya. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak Ibu, orang yang diberi nikmat yang banyak tapi tidak qanaah, sebanyak apapun harta tetap merasa kurang. Gitu. Ada pejabat negara kita sing bondone mung 274 triliun Pak. Wonten miliar triliun itu sing kurang akeh, ya. Karena nggak dikasih Quran tadi, ya. Terus kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, terus kita berusaha untuk diberi petunjuk, minta petunjuk supaya kita diberi kelonggaran hati. Ya, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat Abu Dzar minta kepada diberi jabatan. Ya. Terus Nabi sabdakan, wahai Abu Dzar, kamu itu orang yang tidak diberi kemampuan untuk memimpin kecuali dirimu dan istrimu. Ya, kalau kamu tak kasih jabatan, jabatan itu akan memfitnah kamu, menjaga pada kamu tidak sehat jabatan. Jadi Bapak saya boleh jadi nikmat-nikmat yang dinikmati Allah itu kalau diwakilkan kita akan jadi bukan kita. Semuanya berusaha untuk kepada Allah. Ya, kemudian perintah untuk istighfar. Allah berkata Muhammad, fa'lam maka wahai manusia annahu la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wastaqil li dzambika, dan minta Allah untuk dosa-dosa kamu, utamanya dosa-dosa besar, ya. Dan juga untuk orang yang dan dari ini ya, Bapak Ibu, monggo kita usahakan untuk bermulazamah dengan istighfar, yang pendek, yang tengah-tengah, yang panjang monggo, ya. Astagfirullah monggo, lebih panjang lagi monggo, ya. Jadi semoga dengan banyak istighfar dosa-dosa kita diampuni Allah, kemudian kita diberi solusi dari zaman yang kita hadapi. Allah pernah mengubah kesedihan jadikan dan Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dan
mudah-mudahan yang kami sampaikan cuma manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal alim halim sinaka majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.